Oke, shalom teman-teman. Selamat datang di channel YouTube saya. Ini adalah video pertama yang saya unggah di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membagikan atau mendiskusikan terkait dengan kedudukan hukum tanah adat atau warisan tanah adat. Menarik sekali saya mengangkat soal isu tanah adat ini karena banyaknya pertentangan ataupun persoalan terkait pembagian tanah adat seperti di kampung saya di NTT, Flores, Manggarai Tengah tepatnya. Begitu juga halnya dengan di daerah-daerah lain yaitu pasti mempunyai sistem pembagian tanah adat yang demikian juga halnya, cuman tiap-tiap daerah kan berbeda-beda proses pembagiannya. Sebelum saya membahas lebih jauh ataupun mendiskusikan lebih jauh, saya minta bantuan teman-teman untuk mensubscribe channel YouTube saya. Jangan lupa like, comment, and share ya teman-teman ya. Kalau kita telusuri sistem kekeluargaan ataupun hukum adat waris, itu tidaklah jauh dari masyarakat hukum adat, karena di mana ada masyarakat kan di situ ada hukum. Tentu masyarakat adalah bagian dari hukum gitu loh. Ubi societas ibius. Di sini saya mendapatkan materinya yaitu terkait dengan kekhususan dalam hukum warisan tanah adat. Tiap-tiap daerah kan pasti berbeda-beda proses ataupun proses pembagian tanah adatnya seperti penjelasan di awal tadi. Di sini saya mendapatkan bahwa sistem pembagian tanah adat itu mempunyai tiga bagian, yaitu sistem patrilineal, di mana di sini mengatakan bahwa yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini, kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol. Contohnya pada masyarakat Batak, ya kan? Juga masyarakat Manggarai juga, masyarakat NTT juga menganut sistem patrilineal ini, di mana ahli waris sepenuhnya berada pada pihak laki-laki karena mereka menganggap pihak perempuan adalah bukan bagian dari ahli waris, dia adalah pihak luar gitu loh. Lalu yang kedua yaitu sistem matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan. Nah, di sini sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak-anak yang menjadi ahli waris dari garis perempuan atau garis ibu. Lalu yang ketiga yaitu sistem parental atau bilateral, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Nah, di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama atau sejajar. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka, ya kan? Saya ingin mengambil pengertian ataupun yang dikatakan oleh Supomo. Dia mengatakan bahwa seluruh harta keluarga, baik harta suami ataupun harta istri serta harta bersama akan menjadi hak daripada keturunannya. Dia juga mengatakan bahwa hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud, benda dari suatu angkutan manusia kepada turunannya. Dengan demikian, hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan atau peralihan harta kekayaan. Jelaslah bahwa yang dikatakan oleh Supomo ini adalah suatu perolehan harta kekayaan dari ahli waris kepada warisannya, kepada orang yang diwarisi gitu loh. Lalu kalau kita melihat sisi lebih jauh lagi, hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah bahwa secara mutlak harus terpenuhi ketiga hal ini, yaitu yang pertama itu seorang meninggal harus ada warisannya. Warisan apa yang ia tinggalkan, ya kan?
Lalu yang kedua, seorang atau beberapa orang ahli waris berhak menerima harta kekayaan yang ditinggalkan ini. Yang berhak kan? Siapa yang berhak? Siapa ahli warisnya? Ya, memang begitu. Yaitu yang ketiga, harta warisan atau harta peninggalan, yaitu harta in concreto yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada ahli waris itu. Menarik sekali saya mengambil isu soal ini karena baru-baru ini di daerah saya tuh, di kampung saya, daerah Manggarai NTT, tepatnya di Manggarai Tengah, pihak keluarga saya membagi tanah warisan adat atau tanah warisan kakek nenek mereka kan. Cuman sudah sebulan pembagian tanahnya, sampai sekarang juga masih pro dan kontra sesama keluarga ya kan. Pro dan kontra ini kan terkait dengan pembagiannya, mana bagian saya ya kan. Tetapi kita kembali lagi tentang apa itu, tentang siapa ahli waris yang sebenarnya, ya kan. Misalnya kan seperti sistem patrilineal tadi kan, yang berhak menjadi ahli waris itu anak laki-laki ya kan. Anak perempuan bukan, dia adalah orang luar kalau seperti yang dikatakan hukum tanah adat di sini, seperti yang dikatakan ini kan. Warisan juga dapat berbentuk material dan imaterial, terdiri dari, yaitu yang pertama harta pusaka, yang meliputi harta pusaka juga ini meliputi harta pusaka yang tidak dapat dibagi, ialah harta yang mempunyai nilai magis religius gitu loh, yang mempunyai ya ketentuan khusus lah terkait dengan hal itu. Lalu yang kedua yaitu harta pusaka yang dapat dibagi, ialah harta warisan. Harta warisan di sini yaitu seperti sawah, ladang, rumah dan lain sebagainya. Lalu harta bawaan, yaitu harta yang dibawa baik oleh pihak istri maupun pihak suami ke dalam perkawinan, ya kan. Barang bawaan, asal, jiwa dana, tatadan, atau mengenai harta bawaan ini ada dua pendapat, itu tetap menjadi hak masing-masing dari suami istri. Lalu yang kedua, setelah lampu beberapa waktu atau lebih dari 5 tahun menjadi milik bersama. Ada juga pertanyaan yang mengatakan bahwa bagaimana di sistem patrilineal. Saya lebih dalam tentang patrilineal karena itu terkait dengan pembagian tanah di daerah saya juga kan, itu mengandung sistem patrilineal. Ada pertanyaan bahwa bagaimana jika ada seorang suami mempunyai istri, terus suaminya meninggal dan meninggalkan warisan, dia tidak mempunyai anak tapi istrinya ada. Nah, warisannya untuk siapa? Kalau menurut ketentuan patrilineal ya warisan itu ya sepenuhnya bukan milik istri ya kan. Sepenuhnya warisan tersebut ialah kembali kepada hukum adat tadi, hukum adat yang mengatur soal itu. Karena biar bagaimanapun kan hukum adat ini kalau kita melangkah lebih jauh kan, kebanyakan tanah-tanah adat yang ada di tiap daerah itu kan belum memiliki surat ataupun sertifikat tanahnya kan. Kebanyakan tanah adat begitu, belum memiliki sertifikat. Nah, ketika dibagi menuai pertentangannya antara mana bagian saya, terus ini tanah saya bukan tanah kamu. Nah, kata pihak sebelah bukan, ini tanah saya bukan tanah kamu, saya yang berhak membagi tanah tersebut. Nah, itulah yang terjadi di masyarakat kita sekarang ini. Cuman kalau belum memiliki surat juga kan, kalau mereka terjadi pertentangan terus, pasti ujung-ujungnya kan pihak pengadilan juga akan menerima terkait dengan surat gugatan. Kalau berujung tidak ada cara lain lagi, yaitu salah satu caranya itu ada ke pengadilan ya kan, pengadilan negeri tepatnya. Tetapi kalaupun itu ke pengadilan, bukti yang pertama yang harus dikasih yaitu bukti surat, iya kan? Bukti surat seperti di pasal 164 HIR atau hukum perdata ya kan. Bukti pertama itu ada bukti surat, baru saksi pengakuan dan sumpah.
Nah ini kan tidak ada surat, berarti kita mengambil bukti yang kedua, yaitu saksi. Saksi-saksi sejarah terkait dengan tanah adat tersebut. Siapa saksinya? Iya kan? Makanya teman-teman juga yang mempunyai pendapat ataupun mempunyai pengetahuan lebih terkait dengan tanah adat ini, karena setiap manusia kan mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masingnya. Mungkin ada yang salah, mungkin ada yang salah di penjelasan saya gitu loh. Saya minta kritikan ataupun masukan dari teman-teman terkait hal ini, karena biar bagaimanapun ini sangat penting untuk didiskusikan terkait dengan kedudukan hukum tanah adat ini. Biar bagaimanapun kita nanti kembali ke masyarakat adat kita, ya kan? Terlebih-lebih yang dari daerah, tiap daerah kan pasti bertemu dengan masyarakat adat dan membahas soal tanah adat gitu loh. Soal tanah adat tersebut ya, yang menjadi peran penting adalah kita ini untuk bagaimana proses pembagiannya, silsilahnya, bagaimana hukumnya. Nah, masyarakat adat bagaimana mereka mengatur hal itu, ya kan? Tentu kalau ada saksi sejarahnya pasti mengetahui betul bagaimana proses adanya tanah itu, sehingga itu tanah kepunyaan nenek moyang dia. Dan itu bukan tanah milik kamu, itu ada tanah milik mereka, ya kan? Kalau ada saksi sejarahnya, ya kan? Kan tanah adat kebanyakan belum memiliki surat seperti yang saya jelaskan, ya kan? Mungkin itu saja penjelasan dari saya, teman-teman. Mohon masukan dari teman-teman dan nanti baru kita lanjutkan diskusinya. Terima kasih.